Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, di sini aku mau ngejelasin tentang kelainan pada sistem pernapasan dan pencernaan pada manusia. Sebelumnya, perkenalkan, nama aku Viana Anggreni Putri dari kelas 11-4 Sains dan Medis Mapel Biologi. Nah, penyakit pernapasan yang aku ambil itu asma. Asma adalah suatu kelainan berupa peradangan kronik saluran nafas yang menyebabkan penyempitan saluran nafas atau hiperaktif bronkus, sehingga menyebabkan gejala episodik berulang berupa mengi, sesak nafas, dada terasa berat, dan batuk terutama pada malam hari atau dini hari. Nah, penyebab asma dapat terjadi dikarenakan adanya iritasi di paru-paru yang menyebabkan otot saluran pernafasan menjadi kaku atau menyempit. Jika hal ini terjadi, secara otomatis seseorang akan merasa sesak, dan jika tidak segera ditangani, maka akan timbul efek samping yang berbahaya. Selanjutnya ada gejala pada asma, yaitu sesak dada, sesak nafas, dan batuk terutama pada malam hari atau dini hari. Pola gejala yang paling umum: 1. Datang dan pergi seiring waktu atau dalam hari yang sama. 2. Mulai atau memburuk dengan infeksi virus seperti pilek. 3. Dipicu oleh olahraga, alergi udara dingin atau hiperventilasi karena tertawa atau menangis. 4. Lebih buruk di malam hari atau di pagi hari. Lalu pencegahan yang bisa kita lakukan yaitu menghindari asap rokok, debu, polusi udara, bau-bauan yang mengiritasi, dan bulu binatang, menjaga kebersihan lingkungan, menjalani pola hidup sehat seperti mengonsumsi makanan bergizi seimbang, berolahraga, dan tidak merokok, melakukan vaksinasi flu dan pneumonia secara teratur, memonitor kondisi saluran nafas, dan mengelola stres dengan baik. Nah, yang terakhir ada pengobatan asma. Asma biasanya dapat ditangani dengan inhaler penyelamatan untuk mengobati gejala dan mengendali inhaler yang mencegah gejala. Nah, selanjutnya penyakit pencernaan yang aku ambil yaitu hemoroid. Hemoroid atau ambeien adalah penyakit yang disebabkan oleh peningkatan tekanan dan dilatasi flekus varkular hemoroid di rektum dan anus. Pembengkakan dan peradangan pembuluh darah pada hemoroid atau ambeien umumnya disebabkan oleh tekanan yang terlalu besar di area anus. Ada beberapa kondisi yang dapat meningkatkan risiko seseorang mengalami hemoroid, yaitu yang pertama, konstipasi atau sembelit berkepanjangan atau kronis, yang salah satu penyebabnya adalah kurang asupan makanan berserat. 2. Mengejan atau menahan nafas, misalnya karena BAB keras, melahirkan, mengangkat benda berat, dan batuk atau muntah yang terus-menerus. Sering duduk terlalu lama, misalnya karena pekerjaan kantoran yang aktivitasnya lebih banyak duduk. Lalu ada gejala hemoroid, hemoroid internal dan hemoroid eksternal. Gejala hemoroid internal terjadi ketika pembuluh darah yang bengkak berada di dalam anus sehingga tidak teraba atau terlihat dari luar. Kondisi ini jarang menimbulkan gejala, namun bila muncul gejala biasanya berupa keluar tetesan darah berwarna merah terang dari anus setelah buang air besar, nyeri di area anus saat BAB, keluar benjolan lunak dari anus saat BAB, tetapi bisa masuk kembali dengan sendirinya atau dengan didorong oleh jari. Gejala hemoroid eksternal. Hemoroid eksternal adalah pembengkakan pembuluh darah dari luar anus dan akan tampak dari luar. Keluhan yang muncul akibat jenis hemoroid ini adalah benjolan keras yang menggantung di lubang anus, nyeri di anus terutama ketika BAB atau duduk, bengkak dan kemerahan di area anus, perdarahan dari anus dengan darah berwarna merah terang tepat setelah BAB, anus terasa basah atau berlendir gatal di area anus. Nah, pencegahan yang bisa kita lakukan yaitu mengonsumsi makanan tinggi serat seperti buah-buahan, sayur-sayuran, dan kacang-kacangan, tidak menunda BAB, tidak mengejan terlalu kuat saat BAB, dan berolahraga secara rutin. Pengobatannya bisa dilakukan secara mandiri. Hemoroid yang tergolong ringan umumnya akan sembuh dalam beberapa hari tanpa pengobatan khusus. Meski begitu, ada hal-hal yang perlu dilakukan oleh pasien untuk meredakan gejalanya dan mencegah kekambuhan hemoroid, yaitu yang pertama, memperbanyak asupan serat dalam menu makanan sehari-hari, misalnya sereal, buah, dan sayur, serta biji-bijian utuh seperti gandum. 2. Tidak mengejan terlalu keras saat buang air besar. 3. Minum air putih yang cukup. 4. Membatasi konsumsi minuman berkafein seperti teh, kopi, atau soda. 5. Tidak menahan atau menunda BAB. 6. Membersihkan anus secara lembut setelah BAB, tidak dengan menggosoknya keras-keras. Dan yang terakhir, menggunakan obat oles yang bisa dibeli secara bebas, seperti benzocaine salep, untuk mengatasi nyeri dan gatal yang mengganggu.
Nah, segitu aja yang bisa aku sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.